Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suryani, NIM 2041050020018. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Nah, pengertian dari kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kebijakan fiskal. Nah, tujuan kebijakan fiskal itu yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu atau jenis usaha tertentu. Misal, memberikan subsidi kepada UKM pada usaha kecil dan menengah. Maka dengan memberi subsidi itu, UKM dan para pengusaha kecil maupun besar mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua, untuk mencegah pengangguran. Apa hubungannya kebijakan fiskal dengan pengangguran? Nah, ketika terjadi barang-barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat itu berkurang, sehingga barang-barang produksi tidak laku di pasaran, dan kemudian perusahaan tidak memproduksi lagi atau mengurangi produksi, maka terpaksa mengurangi tenaga kerjanya atau karyawan-karyawannya, sehingga terjadilah pengangguran. Kemudian, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti memberi subsidi kepada perusahaan tertentu untuk biaya operasionalnya. Yang ketiga, stabilitas harga. Ketika barang sedikit, kemudian permintaan banyak karena orang banyak memegang uang, maka otomatis barang itu harganya akan tinggi. Maka pemerintah melakukan kontraktif, di mana uang itu banyak ditarik ke pemerintah. Contohnya, menaikkan suku bunga sehingga masyarakat banyak menabung uangnya. Yang keempat, mendorong laju inflasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak pada sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha itu akan tertarik untuk investasi dalam perusahaan tertentu. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha yang punya perusahaan besar, atau pemerintah memberikan subsidi kepada orang-orang yang pendapatannya rendah, di bawah 3 juta atau di bawah 1 juta. Kemudian jenis kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama, ekspansif, yaitu pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Yang kedua, kontraksional atau kebijakan pengetatan, di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan. Penjelasan selanjutnya tentang komponen kebijakan fiskal. Nah, komponen kebijakan fiskal di sini ada 3. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Dan yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Kemudian, instrumen kebijakan fiskal. Nah, instrumen kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, kebijakan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit, kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatif. Yang keenam,
Dan ini yang terakhir yaitu pengolahan anggaran. Kemudian fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Yang keenam, pembangunan. Lalu ciri-ciri kebijakan fiskal. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama itu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Kemudian fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, di mana jizyah itu adalah pajak yang dibebankan kepada muslim yang tinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan dan perlindungan. Yang kedua, ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga, fa'i, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat, zakat, yaitu harta yang dikeluarkan karena sudah mencapai 1 nisab. Yang kelima, kharaj, yaitu hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Yang keenam, nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara itu kesulitan ekonomi dan tidak cukup memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, amwat fahlah, yaitu harta-harta yang pemiliknya tidak diketemukan. Itu saja yang dapat saya tanggapi dari video Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis LCMEI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.